Selamat pagi, Shalom. Ini karena suasana kemerdekaan, sapaannya agak sedikit berbeda. Merdeka! Oh, kurang kenceng. Merdeka! Kelihatan yang ngomongnya paling kenceng, kayaknya udah biasa pegang bambu runcing nih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama bersekutu dalam ibadah memperingati hari kemerdekaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Agustus ini gereja kita punya tema besar yaitu Kristus mengatasi masalah. Dan pada minggu ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dengan subtema yaitu berhasil karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tadi Kristus mengatasi masalah. Maka saya percaya dan yakin bahwa saudara sepakat dengan saya bahwa tiap orang itu punya masalah. Tiap orang itu ada pergumulannya, tiap orang itu ada persoalannya sendiri-sendiri. Ada yang punya persoalan yang kecil, tapi juga ada yang punya masalah yang besar. Dan ketika menghadapi persoalan, maka keinginan dari setiap kita sama ketika menghadapi satu masalah, yaitu ingin cepat selesai. Seperti saya mengambil atau mengutip teks proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau bisa masalah kita jangan lama-lama saudara. Masalah contohnya mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan persoalan tentang sakit penyakit yang kita alami. Kalau bukan kita mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang bergumul berjuang untuk sembuh. Atau juga masalah juga bisa berarti dalam hal pekerjaan. Ada seorang bapak yang tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini masalah karena sumber penghasilan dari kepala rumah tangga misalnya. Ataupun masalah juga bisa berarti ada seorang anak muda yang sudah mendoakan dan merindukan ingin masuk dalam sebuah perguruan tinggi favorit. Sudah didoakan, sudah persiapan, tapi ternyata gagal. Ini juga menjadi sebuah masalah bagi orang tersebut. Dan ada banyak contoh-contoh permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini bahwa masalah terbesar bagi manusia itu adalah 4 huruf, D-O-S-A. Yaitu dosa. Kenapa saya katakan bahwa dosa itu adalah masalah terbesar bagi manusia? Alasan yang pertama adalah karena tidak ada satu orang pun dari kita yang bisa lepas, bisa bebas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Dan masalah yang kedua kenapa saya katakan dosa adalah masalah terbesar dari hidup manusia karena dosa itu mendatangkan maut. Dan yang namanya maut saudara, itu sangat erat kaitannya dengan hukuman. Maut itu sangat erat kaitannya dengan belenggu. Maut itu sangat erat kaitannya dengan ikatan. Dan ikatan ini bersifat yang membawa seseorang kepada kekekalan. Ya, ketika belenggu itu bukan hanya sifat sementara, tapi kekekalan masuk dalam kebinasaan kekal. Sebuah ayat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Ayat ini menulis seperti ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat lain dalam kitab yang sama, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa, sebab ujungnya dari dosa, sebab akibat dari dosa, sebab buah dari dosa adalah maut. Tapi untungnya kalimat tersebut tidak hanya berhenti dari situ. Karena ada koma, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia membawa kabar baik. Dan dia bukan hanya membawa kabar baik, tapi dia juga membereskan masalah kita itu, yaitu masalah dosa. Ketika dia mati di kayu salib, makanya ketika dia mati di kayu salib, ada satu kalimat yang powerful yang Yesus ucapkan, yaitu ketika dia bilang, sudah selesai saudara. Dan ini adalah satu hal yang kita tahu lewat Injil, bahwa apa? Bahwa masalah terbesar yaitu dosa itu telah ditaklukkan dan telah dikalahkan. Kita dengar kabar tersebut, kita baca lewat Injil. Dan Injil itu artinya kabar baik saudara.
Kabar baik itu harus diberitakan, harus didengar sampai ke suku-suku bangsa yang paling dalam sekalipun. Dan kabar baik ini adalah kekuatannya powerful, saudara. Lebih daripada pada waktu Bapak Soekarno-Hatta pada waktu itu membacakan teks proklamasi 17 Agustus tahun 45. Ketika teks proklamasi itu dikumandangkan, disiarkan sampai ke penjuru muka bumi, maka pada waktu itu bangsa Indonesia statusnya berubah. Dulu bangsa yang terjajah, sekarang bangsa yang merdeka. Dan lewat Injil kita tahu bahwa dosa yang selama ini membelenggu kita itu telah dilepaskan. Kita telah dimerdekakan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ini seperti yang dialami oleh bangsa kita ratusan tahun, saudara. Saudara bayangkan, Belanda aja menjajah kita 350 tahun, saudara. Selama itu bangsa kita mengalami yang namanya penindasan, mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya tekanan. Dan selalu dibayang-bayangi dengan bahwa saya adalah bangsa budak, bangsa terjajah. Tidak ada yang namanya mengalami kebebasan. Saudara, sekarang kita kan lagi zamannya banyak healing nih. Ya, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman komsel ataupun teman-teman arisan dan sebagainya di saung, umpama. Sekarang kita ya masih belum merdeka ya. Lalu kita ngumpul dengan keluarga kita, lalu kita lagi menunggu makanan ya. Lalu makanan tiba, ada telur dadar pete ya, ada gurame asam pedas. Lalu apalagi ada macam-macam makanan yang nikmat. Ya, ada sambal goang, sambal dadak dan lain sebagainya. Baru saja kita mau makan. Dan ingat, ini ceritanya kita belum merdeka. Lalu tiba-tiba kedengaran ada pesawat Jepang. Lalu melemparkan granat ya di dekat kita ya, di tengah sawah itu. Saya percaya semula kita mau makan nikmat. Saya percaya enggak sempat bungkus-bungkus tuh, langsung kita ngacir, saudara. Mau makan bebas aja susah. Itu kalau bangsa belum merdeka, saudara. Apalagi kalau kita lihat sekarang ada pembangunan di mana-mana. Kagak bisa, kita bisa bebas membangun, saudara. Karena kita masih terjajah dan bersyukur bulan ini kita merayakan kemerdekaan itu. Galatia 5 ayat 1a firman Tuhan menulis seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang bersuka cita, siapa yang bersyukur. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, boleh sama-sama katakan haleluya. Yang lebih kencang, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan mau kita bukan hanya merdeka dari dosa. Tuhan mau bukan kita hanya merdeka secara rohani, tapi Tuhan mau supaya kita mengisi dan menjalani hari demi hari, mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan, mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan kita yang lebih luas, yang lebih menyeluruh. Tadi ada satu lagu pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dalam rohani kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan, pekerjaan, pergaulan, pelayanan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan dan keberhasilan. Dan belajar dari Alkitab. Buku ini powerful, buku ini adalah namanya manual booknya kehidupan manusia, saudara. Segala sesuatu, petunjuk-petunjuk tentang seluruh dari yang besar-besar sampai yang kecil ada di buku ini. Ya, kita akan menemukan dan dapatkan petunjuk yang benar bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam hidup. Tapi keberhasilannya yang dari Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Maka yang pertama adalah poin yang kita mau sama-sama belajar. Yaitu kita perlu yang namanya pernyataan Tuhan. Kita perlu poin ini, saudara. Untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kemenangan, kita perlu pernyataan dari Tuhan. Pernyataan dari Tuhan itu kalau saya jabarkan bahwa pernyataan Tuhan itu bisa juga berupa satu tindakan dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Atau pernyataan Tuhan itu bisa juga perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, firman Tuhan. Atau arahan, atau petunjuk, atau apalagi tanda dari Tuhan. Nah, pernyataan Tuhan ini yang akan menjadi jaminan, menjadi garansi bahwa Dia pasti akan menyertai kita. Ketika apa? Dia sudah menunjukkan sesuatu, saudara. Jadi pernyataan Tuhan itu saya gambarkan seperti kompas. Saudara tahu kompas? Ya, kompas itu yang akan menuntun dan memberikan petunjuk arah kemana kita harus berjalan. Ya, kompas itu yang akan menjadi acuan
di mana langkah-langkah dan keputusan kita pasti akan menuju kepada sasaran yang benar. Pernyataan dari Tuhan ini bukan hanya bergantung kepada nubuatan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar gereja saja, tetapi juga kepada atau tentang yang dimana seseorang menerima atau mendapatkannya secara pribadi melalui persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Ini penting. Dan kita harus biasa. Kita sama-sama mari kita latih dan biasakan supaya kita senantiasa merasakan dan tuntunan penyertaan Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan bukan hanya logos. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan, firmannya sama, orangnya banyak. Tapi sesuatu pernyataan yang diterima oleh tiap orang bisa jadi beda-beda. Itulah pernyataan Tuhan, itulah rema saudara. Ya, itulah pesan Tuhan secara pribadi. Ada tokoh populer yang sering kita dengar, yaitu Daud adalah contoh pribadi yang membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan hidupnya kita bisa melihat saudara, ada berbagai macam pertolongan dan pertolongan Tuhan yang dialami oleh seorang yang bernamanya Daud. Ada keberhasilan, ada kemenangan yang dahsyat yang menjadi pengalaman hidupnya. Saya bilang kemenangan dahsyat, apakah berlebihan? Enggak. Karena saya bilang begini, Daud seorang yang sangat biasa-biasa saudara. Ya, tapi dia berani, begitu pemberani, sampai-sampai binatang buas dihajar sama dia saudara. Di antara kita pasti enggak ada yang berani lawan singa, lawan beruang, enggak ada saudara. Tapi Daud berani. Dari mana muncul keberanian itu? Dan juga kita contoh yang paling terkenal anak sekolah minggu tahu ketika dia berhasil mengalahkan pahlawan perang Filistin yang sangat tinggi besar dan sampai waktu-waktu Goliat menantang orang-orang hey orang-orang Israel ya kamu silakan siapa yang berani lawan saya head to head satu lawan satu ayo kalau saya kalah kami bangsa Filistin akan tunduk sama kalian. Dan berhari-hari ditantang, diejek, kagak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Mulai dari Saul dan juga para tentaranya. Padahal tentaranya itu sudah terlatih berperang. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang pintar perang saudara. Tapi kagak ada satupun yang berani saudara. Dan muncullah seorang anak muda yang datang. Tapi luar biasanya apa? Dia datang bukan dengan penampakan lahiriahnya. Tapi dia datang dengan nama Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Goliat dikalahkan saudara. Walaupun kita tahu bahwa ada fase-fase kehidupan seorang yang bernamanya Daud. Dia harus melewati dari goa ke goa. Betul gak? Dari pelarian yang satu ke pelarian yang lain. Dari tantangan yang satu ke tantangan yang lain saudara. Ada banyak hal yang membebani dan itu mungkin jadi masalah buat kita yang disebut zaman sekarang. Tapi saudara, pernyataan dari Tuhan yang diterima oleh Daud melalui Nabi Samuel pada waktu Daud diurapi. Inilah sebuah pernyataan yang meneguhkan, menguatkan imannya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan dalam keseharian, ini yang makin melengkapi Daud untuk tiap-tiap hari dia berjalan di dalam rel yang benar. Dan sebagai ilustrasi, saya bilang bahwa hanya kereta yang terus berjalan di atas rel yang benar, ya. Walaupun kereta itu kadang-kadang berhenti, saudara. Tapi kalau tujuannya Surabaya, ketika dia berhenti di Jogja, dia nggak akan berhenti selama-lamanya. Dia akan jalan lagi. Dan selama mengikuti petunjuk arah yang tepat, saya percaya kereta tersebut akan sampai kepada tujuan akhir. Ada ayat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 11. Alkitab menulis seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini ayat ditulis oleh Daud, saudara. Satu waktu Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Saul adalah orang yang bikin repot Daud, saudara. Dan Saul adalah orang yang paling menginginkan kematian dari Daud. Tapi pada waktu itu ketika kesempatan itu ada di depan matanya, maka mungkin dagingnya bergejolak. Ini kesempatan belum tentu datang dua kali. Tapi ketika dia mau melakukan sesuatu, janji Tuhan itu muncul ting dalam hatinya. Bahwa apa? Jangan mengusik hambaku yang diurapi. Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud cuma pikir,
masalah urusan dia mati hidup itu bukan wewenang saya. Semua wewenang Tuhan. Tapi aku tidak mau. Dengan tanganku aku berdosa dengan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya apa? Daud tidak menjadi melakukan dorongan dagingnya mungkin pada waktu itu. Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, apa yang Daud alami mungkin juga mirip-mirip dengan pengalaman kita hari-hari ini ketika kita mengalami satu persoalan, satu masalah. Rasanya tidak ada lagi yang bisa memberikan penghiburan, tidak ada lagi yang bisa menghidupkan semangatku. Tetapi ada satu perkara yang bisa membuat itu bisa terjadi dalam hatinya Daud. Cuma apa? Cuma karena ingat janjinya Tuhan, saudara. Mungkin pada waktu itu Daud mengalami yang namanya rasanya putus asa. Atau bahasa zaman sekarang yang lebih keren, ada di titik nadir, saudara. Ada satu contoh, dan ini tulisan Daud, tidak ada di PPT. Daud pernah bilang begini, orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Coba bayangkan, saudara. Orang yang membenci dia tanpa alasan, ini kan nyebelin banget, saudara. Ya dah. Mungkin saudara pernah juga dalam kehidupan sehari-hari, ada orang tanpa alasan, kok tiba-tiba gak suka sama kita, jahatin kita, dan ingin menjatuhkan kita. Tapi ini pun pernah dialami oleh Daud. Dan Daud bilang, orang yang model gitu itu lebih banyak jumlahnya daripada rambut di kepalaku. Dan saya percaya rambutnya Daud itu lebih banyak daripada rambut saya. Ini intermezzo, biar saudara jangan tegang gitu loh. Karena dari itu saya lihat kok pada ngeliatin saya itu melotot gitu. Jadi saya takut, saudara. Saya pengen cepat-cepat pulang nih. Ya, ini intermezzo, saudara. Ini di Tasik. Ya, jadi pada waktu itu saya datang ke tukang pangkas rambut, tukang cukur rambut. Ya, dan ini bukan langganan saya. Jadi saya datang ke tempat yang baru, saya belum kenal dengan tukang pangkas rambut. Saya duduk ke bagian di kursi yang paling ujung. Dan di ujung situ biasa kan kalau tukang cukur rambut cowok itu ada macam-macam model gitu kan. Ya, macam-macam model, pokoknya ada yang rambutnya ke atas semua, ya. Ada juga yang ada jalurnya garis-garis gitu kayak apa sinyal wifi gitu kan, ada garis gitu. Nah, lalu pokoknya ada yang jambulnya ke atas, wah pokoknya macam-macam lah, ada banyak lah. Nah, lalu si bapak ini bilang, si mas ini bilang, Pak bisa dilihat Pak itu barangkali Bapak mau pilih model apa katanya gitu. Saya lihat-lihat, saya model apa ya kira-kira cocok buat saya. Saya rada mikir, lalu saya balikin aja ke si masnya. Mas, menurut mas kira-kira saya bisa model yang apa yang cocok buat saya? Lalu dia mulai lihat-lihat kepala saya gitu. Apalagi dilihat, yang tengahnya udah botak nih, kayaknya udah gak bisa diapa-apain nih. Sampai akhirnya si mas itu bilang, Pak kayaknya gak bisa diapa-apain Pak. Ya udah saya bilang dirapihin aja, saya bilang. Pakai nanya lagi dalam hati saya. Pakai bahasa basi segala, udah tahu rambut cuma segini-gini ya saudara. Ya gak bisa diapa-apain lagi saudara. Saudara kasih Tuhan ada ayat lain. Ya tulisan Daud juga. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Tuhan ngomong dan Daud nangkep dua pesan Tuhan. Dua hal yang aku dengar. Dan bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ini adalah contoh-contoh ayat yang saya ambil. Adalah tulisan dari Daud yang menunjukkan adanya hubungan, adanya komunikasi antara Daud dengan Tuhan. Dan setiap perjumpaannya dengan Tuhan, selalu Tuhan nyatakan sesuatu. Tuhan janji sesuatu dan sama Daud disimpan dalam hatinya. Dan ini yang menjadi penguatan, petunjuk buat Daud. Ketika dia menghadapi tantangan, dia menghadapi tekanan, dia menghadapi persoalan. Maka ini yang menjadi acuan buat dia. Supaya dia tidak melangkah berdasarkan pemikirannya sendiri, saudara. Saudara, kita juga perlu pernyataan Tuhan, saudara. Mungkin tidak selalu pernyataan Tuhan itu dapat kita mengerti pada saat kita menerimanya, saudara. Atau pernyataan Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan jalan pemikiran kita dan pengalaman kita. Ya, kadang-kadang juga pernyataan Tuhan itu secara daging sulit untuk kita lakukan atau tidak masuk akal. Contohnya kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, kalau kisah Gideon kita baca. Pada waktu itu Gideon akan berhadapan dengan pasukan Midian. Pasukan mereka jumlahnya 135.000 orang.
pasukannya Gideon 32.000 orang. Waduh gak sebanding banget. Lalu Tuhan bilang kamu harus maju. Jangan takut. Tapi Tuhan bilang sortir dulu ya. Supaya orangnya jangan sebanyak itu. Mungkin pemikiran Gideon ini teori dari mana? 32.000 lawan 135.000 aja kita udah sedikit banget. Kok harus disortir lagi? Disortir. Maka kita tahu jumlah bangsa pasukannya si Gideon cuma 300 orang. Kata Tuhan maju. Bayangin 300 banding 135.000. Itu teori apa saudara? Tapi kalau kata Tuhan maju dan kita tahu akhirnya mereka muncul sebagai pemenang saudara. Saudara mungkin juga ketika kita menunggu pernyataan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita perlu waktu saudara. Dan pada saat itu kita tidak mengerti dan kapan Tuhan Engkau menyatakan itu semua. Tapi saya mau katakan bahwa pernyataan Tuhan itu akan menuntun kita, menguatkan langkah kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita. Dan kita punya satu peneguhan bahwa Dia yang berjalan mendahului kita. Pada waktu Tuhan menyatakan sesuatu, bahwa aku menjanjikan sesuatu. Di dalam janjinya Tuhan yang belum kita terima itu, Tuhan sudah nunggu di sana saudara. Yang paling penting adalah kita terus berjalan aja. Kita mengerjakan bagian kita, nanti Dia yang akan jamin setiap janjinya itu. Karena Dia Allah yang sanggup menjamin dan menggenapi setiap firman-Nya. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal, sehingga arah langkah kita selalu diarahkan menuju kepada keberhasilan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua yang perlu kita alami dan kita harus kejar, yaitu bicara tentang penyertaan Tuhan. Tadi pernyataan, sekarang penyertaan. Ya, mirip-mirip saudara. Saya mau bilang begini, di mana ada pernyataan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Sekali lagi ya, di mana ada pernyataan dari Tuhan, maka di situ ada penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2, firman Tuhan nulis gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, Yusuf adalah contoh orang yang mengalami pernyataan dari Tuhan, sekaligus dia mengalami penyertaan dari Tuhan di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Yusuf mendapatkan pernyataan dari Tuhan, mendapatkan visi dari Tuhan lewat mimpi. Kita sudah tahu semua kisahnya. Dan mimpi itu bukanlah mimpi sembarangan, mimpi yang seperti bunga tidur ya pada umumnya. Tapi mimpi yang dari Tuhan untuk Yusuf itu sangatlah baik dan bukan hanya terkait kepada pribadi Yusuf sendiri, tapi menyangkut satu keluarga, menyangkut satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Kita sudah tahu kisahnya bagaimana Yusuf bisa menjadi berkat di tengah masa kelaparan pada waktu itu. Tapi kita tahu saudara bahwa karena mimpi tersebut, karena pernyataan dari Tuhan tersebut, Yusuf banyak mengalami yang namanya perjalanan yang menyulitkan saudara. Kok bisa ya? Pernyataan dari Tuhan kok bikin menyulitkan saudara. Ya. Tapi kalau kita udah tahu ceritanya ujungnya gimana. Kadang kita baca Alkitab. Tapi pada waktu itu si Yusuf dan juga orang-orang di sekitarnya yang secara kasat mata melihat keadaan yang dialami. Maka mungkin orang bisa bilang Yusuf ini kayaknya termasuk orangnya sial nih. Suwe nih. Ya. Sia. Kenapa? Alasannya karena begini. Zaman dulu, pada waktu orang dijual kepada pihak lain sebagai budak, maka dapat dipastikan nasibnya itu madesu, saudara. Tahu saudara madesu? Masa depan suram. Buruk, saudara. Kenapa? Karena si tuan itu bisa memperlakukan semena-mena. Mau diperlakukan apa aja, itu budak itu dalam kekuasaan si tuan. Terserah mau diapain aja. Mana mungkin dia bercita-cita berkarir mau kuliah di mana? Agak mungkin saudara. Karena yang namanya budak, ya budak saudara. Dan juga belum lagi ketika kita tahu bahwa Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan pada zaman dulu ketika masuk seseorang ke dalam penjara, enggak seperti kayak sekarang. Tok hakim memutuskan 18 tahun penjara. Lalu kan ada potongan remisi apa segala macam, tahunan segala macam. Bisa-bisa di bawah 18 tahun udah keluar. Tapi kalau zaman dulu kagak jelas saudara. Masuknya kapan, keluarnya kagak tahu. Maaf bicara, bisa-bisa sampai mati di penjara saudara.
Saudara, Yusuf harus melewati proses panjangnya sebagai budak. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya, walaupun secara kasat mata itu mungkin dianggapnya malapetaka. Tapi dalam pemandangan Tuhan, apa yang terjadi hari-hari itu secara alam roh, maka peristiwa demi peristiwa itu digandeng-gandengkan menjadi sebuah anak tangga buat Yusuf untuk setahap demi setahap mencapai dan mendekati penggenapan akan pernyataan Tuhan yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupannya lewat mimpi itu. Ini yang namanya jalan Tuhan, saudara. Yang namanya jalan Tuhan itu luar biasa, dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dibungkus dalam kesulitan, dalam masalah, tetapi kalau dia mengerti di balik itu semua ada campur tangan Tuhan, maka di dalam bungkusan itu ada yang namanya berkat Tuhan, saudara. Saudara, untuk menjadi seorang raja muda di Mesir, jadi pemimpin pada waktu itu, Yusuf harus menunggu kurang lebih 13 tahun, saudara. Ketika mimpi itu diterima dan sampai dia menunggu benar-benar, maka 13 tahun susah dan susah yang dia alami, saudara. 13 tahun. Orang pikir bahwa 13 tahun itu secara dunia angka sial, ya. Tetapi di dalam Tuhan, maka angka sial sekalipun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi keberuntungan dan keberhasilan. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Dan kunci kenapa kesulitan demi kesulitan justru menjadi jembatan, menjadi alat bagi Yusuf untuk mencapai keberhasilan. Alasannya satu, saudara. Alasannya adalah ada ditulis dalam kitab Kejadian 39. Alasannya ini karena Tuhan menyertai Yusuf. Dalam satu pasal ini, pasal 39 kitab Kejadian, bahwa beberapa kali, minimal saya lihat ada 4 kali ditulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Di ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan buatnya menjadi berhasil. Demikian juga di ayat 21 dan di ayat 23. Segala sesuatu yang dituliskan lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ini 4 kali, berarti ini sesuatu yang ditegaskan dan sangat penting untuk kita perhatikan. Kita perlu pernyataan Tuhan dan kita juga perlu penyertaan Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah bicara tentang perkenanan Tuhan. Saudara, yang namanya pernyataan, yang namanya penyertaan Tuhan, yang namanya perkenanan Tuhan, itu adalah satu paket, saudara. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Kita nggak bisa misah-misahkan paket itu kayak kita lagi mau milih makanan, paket A, paket B, atau paket C, nggak bisa. Ini adalah saling terkait, saudara, seperti mata rantai. Dan ini harus selalu nyambung, saudara. Kalau misalnya nyambung, mata rantai itu nyambung, maka benda yang udah kita ikat, kita bisa tarik. Tapi kalau putus di tengah, maka kita nggak bisa narik apa-apa. Demikianlah kekuatan dari pernyataan, penyertaan, dan perkenanan Tuhan akan berlaku kuat dalam hidup kita kalau kita menggabungkan ini, saudara. Ketika seseorang mendapatkan janji atau pernyataan dari Tuhan, maka bukan berarti dia tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Oh, karena sudah didoakan, sudah dinubuatkan, dan itu memang betul dari Tuhan. Tetapi kita harus ada yang kita kerjakan bagian kita dan kita harus menjalani proses demi proses. Nah, yang menguatkan dan menetapkan langkah kita untuk bisa terus berjalan menuju kepada janji dan rencana Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan. Karena mungkin dalam proses perjalanan itu kita rasanya ada sesuatu yang berat, yang ingin menghambat, membuat kita menjadi terhenti di tengah jalan. Tapi yang membuat kita tetap terus dan diberikan kekuatan, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan, saudara. Ada perlindungan dan ada pembelaan dari Tuhan. Mungkin kalau orang dunia ini bilang, wah ini orang hoki nih. Orang ini beruntung, karena sempat bangkrut, naik lagi. Sempat ada masalah, naik lagi. Atau ada segala macam, naik lagi. Nah inilah yang namanya penyertaan Tuhan. Dan yang membuat, kata orang istilahnya, orang dunia keberuntungan ataupun hoki ataupun apapun juga, itu bisa tetap ada berkelanjutan. Bukan hanya dalam dalam fase singkat saja, tapi terus menyertai langkah hidup kita sampai seterusnya terhadap diri seseorang. Itulah yang namanya perkenanan Tuhan.
pertanyaannya, apa yang membuat perkenanan Tuhan itu terjadi atas hidup seseorang? Perkenanan itu kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Inggris adalah kata dari kata favor. Ya, makanya kalau God favor adalah perkenanan Tuhan. Dan favor ini adalah akar kata dari satu kata bahasa Inggris yang lain, favorite, atau pakai lidahnya Indonesia favorit. Gitu. Ya, dan favorit kita tahu adalah sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi. Nah, yang perlu kita renungkan apa yang paling disukai oleh Tuhan terhadap hidup seseorang sehingga Tuhan berkenan terhadap jalan hidup seseorang. Apakah Tuhan berkenan dan menyukai seseorang karena melihat tampilan luarnya? Misalnya tampilan hidungnya mancung gitu kan. Waduh, kayaknya semua di sini kita pengen juga hidungnya mancung. Padahal katanya kalau hidung mancung itu oksigennya boros gitu ya. Ya. Atau juga mungkin ada yang memukau, memikat hati Tuhan karena rambutnya lurus banget itu. Kayak tol Cipali lurus gitu loh. Atau ada juga mungkin yang matanya bulat seperti bola pingpong kayak lagu kan. Matanya berbinar seperti bola pingpong atau apa. Atau apapun juga lah. Sesuatu yang memikat secara manusiawi. Memang betul apa yang firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang di depan mata. Terpukau dengan apa yang di depan mata, tetapi ingat bahwa Tuhan melihat hati. Makanya ada ayat firman Tuhan, terkenal banget, gak ada di PPT, kita udah tahu semua lah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat ini dalam salinan yang lain, kalimatnya adalah jagalah hatimu baik-baik, lebih daripada segala sesuatu yang bisa dijaga. Saudara, bayangkan kalau lebih dari segala sesuatu yang dijaga, artinya ini penting banget saudara. Kita bisa jaga kesehatan, bagus. Jaga aset, bagus. Tapi jangan lupa untuk jaga hati kita saudara. Dan Daud dan Yusuf itu adalah contoh orang yang menjaga hati saudara. Walaupun kita tidak tutup mata dan Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa mereka pun tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dan Tuhan pun tahu akan hal itu. Bahwa dia manusia bisa salah. Tetapi selama manusia itu jaga hatinya. Minimal 2 misalnya. Jaga supaya rendah hati. Dan jaga supaya kita tetap lembut hati. Ini dua karakter hati ini yang paling Tuhan cari. Rendah hati dan lembut hati. Dan orang model begini, umpama bisa salah, tapi saya yakin dan percaya akan kembali ke jalan yang benar dan akan bisa lebih mudah untuk diarahkan. Seperti tanah liat yang lembut akan mudah dibentuk, saudara. Ya, tapi kalau manusia sudah kepada satu titik di mana kondisi hatinya menjadi tinggi hati, ingat, kalau udah tinggi hati, ini sepupuan sama keras hati nih. Ini nggak jauh, nggak lama, habis kalau tinggi hatinya nggak bertobat, lama-lama keras hati saudara. Ya, dan ini Tuhan nggak suka, dan ini yang bisa mengakibatkan perkenanan Tuhan menjauh daripada hidup seseorang. Ada satu kisah saudara dalam Alkitab, yaitu tentang Raja Uzia. Ditulis dalam 2 Tawarik 26 ayat 4-5, tolong ditampilkan. Ya, firman Tuhan menulis seperti ini. Ia, maksudnya Raja Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Keren. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Cakep. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Wow. Amazing, saudara. Ya. Jadi Raja Uzia ini memerintah Yehuda pada usia 16 tahun, saudara. Masih remaja, anak teens, udah memerintah satu bangsa. Luar biasa. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang membuat dia jadi berhasil. Dan 52 tahun dia jadi raja. Tapi kisahnya gak berhenti sampai di situ. Yuk kita sama-sama belajar dari kisah hidup orang ini saudara. Ayo kita buka lihat ayat 16. Tolong dibuka. Setelah ia menjadi kuat. Setelah ia menjadi berhasil. Setelah ia menjadi populer. Setelah ia punya segala-galanya. Ia menjadi tinggi hati
sehingga ia melakukan hal yang merusak. Lalu berikutnya apa? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi tugas membakar ukupan itu bukan tugasnya raja, tugasnya imam. Tapi karena dia udah paling kayaknya nomor satu, nggak ada yang ngalahin dia, kayaknya dia udah di awang-awang gitu loh. Sampai akhirnya tugasnya imam pun mau diambil alih sama dia, saudara. Ya, dan udah saya ini nomor satu di sini. Ayat 19, ayat 21. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya, Uzia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam ketika dia tegur, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ironis sekali, saudara. Sampai akhir hidupnya dia ada di pengasingan, saudara. Padahal dia dulu orang yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat disegani dan luar biasa, saudara. Saudara, kita bisa belajar bahwa ketika orang enggak jaga hati, yang namanya berkat Tuhan, Tuhan pengennya memberkati kita, saudara. Tuhan pengennya membuat kita itu berhasil, sukses segala macam, saudara. Tapi kadang-kadang kalau kita enggak jaga hati, yang namanya keberhasilan, yang namanya kejayaan, yang namanya kehormatan bisa membuat seseorang jadi tinggi hati. Dan ketika dia jadi tinggi hati, lama-kelamaan dia jadi tidak setia. Tidak setia sama siapa? Sama Tuhan. Jauh dari Tuhan karena ngerasa udah diawang-awang, saudara. Karena merasa dia udah hebat. Makanya ketika Tuhan suruh cukup 300 orang saja. 300 pasukan sama Gideon. Karena di awal Tuhan udah bilang, supaya kamu tahu bahwa kemenangan ini bukan karena kamu, tapi karena aku, kata Tuhan. Nah ini saudara, kadang-kadang ketika kita sudah tinggi hati, tidak setia, berubah menjadi keras hati. Kalau keras hati itu lama-kelamaan nanti efek sampingnya adalah komplikasi sama keras kepala, saudara. Ya, inilah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan dengan sesama. Kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada satu masukan, teguran, arahan dari firman Tuhan, nasihat dari orang tua, nasihat dari teman kakak rohani kita, atau segala macam. Ketika kita berjalan di jalan yang salah, tetapi kadang-kadang ketika kita sudah keras hati, repot, saudara. Makanya kenapa Daud disebut sama Tuhan berkenan di hatiku. Daud juga sama, pernah salah, saudara. Tapi ketika ditegur sama Nabi Nathan, ya itu orang yang gak benar yang kata kamu ucapkan itu adalah kamu, Daud. Daud yang dia begitu berwibawanya, ketika ditegur sama Nabi Nathan, langsung, saudara. Langsung ngaku dia. Langsung bertobat. Beda dengan Raja Uzia, sama-sama levelnya raja. Tapi hasilnya ujungnya berbeda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan Ibrani 3 ayat 15. Firman Tuhan bilang begini, inilah yang tertulis dalam Alkitab. Kalau pada hari ini kamu mendengar suara Allah, janganlah kamu berkeras kepala seperti leluhurmu ketika mereka memberontak terhadap Allah. Saudara, kita perlu dan Tuhan cari orang yang rendah hati, lembut hati untuk mau dibentuk oleh Dia. Pemusik bisa bersiap-siap. Saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan bisa membuat seseorang menjadi berhasil. Kuncinya adalah tentang penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah perkenanan Tuhan. Mungkin orang di luar sana bisa saja bilang begini, tanpa Tuhan-Tuhanan saya gak bisa. Dan saya sudah terlanjur jadi anak orang kaya. Dan saya sudah sekolah di S1, S2, S3, S-Duren, S-Cendol segala macam. Udah, saya udah terlanjur pinter, terlanjur banyak talenta saya. Mau gimana lagi saya? Dan saya rasa nggak perlu Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan, saudara, ada nasihat dari seorang raja yang bernama Salomo. Ini ditulis dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini,
Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dengan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat ini ditulis oleh Salomo. Salomo menulis 3 kitab. Pada waktu dia muda dia tulis Kidung Agung. Pada waktu dia setengah tua dia tulis Amsal. Pada waktu dia usia lanjut, usia tua, dia nulis kitab Pengkhotbah. Dan saya mau bilang bahwa siapa di antara kita yang melebihi Salomo di dalam hal segala kenikmatan dan keberhasilan duniawi, saudara. Kalau saudara baca nanti sempat di rumah, penasaran mau baca-baca, dalam kitab Pengkhotbah 2 yang saya ambil cuplikannya di ayat yang 11, maka di situ Salomo mengungkapkan bahwa segala macam sesuatu yang sifatnya keinginan daging, yang nikmat-nikmat, baik itu urusan perut, urusan mata, urusan kepala, urusan semuanya. Dia punya, saudara. Kejayaan, kehormatan, kekayaan, segala macam dia punya, saudara. Paling dihormati pada zamannya. Ya. Dan yang gak kalah kagok dan yang paling populer adalah istrinya juga 700 plus 300. Kita satu juga gak habis-habis. Ya, kotekpuk. 1000, saudara. Kalau umpama zaman sekarang nih istilahnya mau me time sama istri berdua ngobrol ngopi gitu loh. Ya, mungkin saya rasa harus dijadwal. Mungkin satu orang kebagian 3 tahun sekali, saudara. Karena 1000, saudara. Ya kan, 1 tahun kan 365. Ya kurang 3 tahun sekali baru ketemu lagi. Terakhir ketemu kita kapan ya? Oh 3 tahun yang lalu ya. Saking banyaknya, saudara. Ya, mungkin harus ada asisten khusus. Papa ini udah yang mana? Oh maaf, tukar. Karena saking banyak doa segala macam kenikmatan dunia dia rasakan. Tapi dia bilang semua sia-sia. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, nanti bisa cek di garisin ya. Kata sia-sia itu banyak sekali diucapkan oleh seorang Salomo yang luar biasa itu. Dan itu disadari ketika dia sudah dapatkan semuanya di usia senja. Dan dia bilang, apa sih yang aku banggakan? Semuanya sia-sia. Ternyata dia sadar bahwa segala macam pencapaian manusia ada ruang kecil yang gak bisa dipuaskan dengan apapun juga. Dan itu ada di dalam hatinya. Dan ruang kecil itu harus diisi dengan kehadiran Tuhan. Keberhasilan itu ketika disertai oleh Tuhan, itu yang menghasilkan keberhasilan yang sejati. Mari saudara dalam menjalani kehidupan ini, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Bersyukur kita kuat, sehat, segar, bugar, puji Tuhan. Harus kita syukurin, harus kita jaga. Bersyukur kita punya ditopang dengan finansial yang baik, puji Tuhan. Bersyukur kita punya kepintaran, puji Tuhan. Tapi jangan andalkan itu lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan siapapun dan apapun lebih daripada Tuhan. Tapi andalkanlah Tuhan dan percayalah penuh kepada Tuhan. Dan jangan lewatkan tiap-tiap hari dan dalam pengambilan keputusanmu tanpa Tuhan. Karena kita perlu pernyataan dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Dan kita perlu penyertaan Tuhan. Jangan biarkan aku sendiri Tuhan, sertai aku. Dan kita perlu perkenanan dari Tuhan. Ketika itu semua yang memastikan kita akan terus dibawa selangkah demi selangkah menuju kepada keberhasilan. Niscaya kemenangan, pertolongan, pembelaan, keberhasilan yang dari Tuhan akan menjadi bagian hidup kita sampai segenap rencana Tuhan dikenapi. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.